Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min ba'di. Dumateng sedaya makhluk Allah penjagat raya ingkang kawula hormati, lan mugi tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Samangika ngaji askia ke 65. Melanjutkan masalah belajar. Ya simru'un qad rama ghaira ilahahu wa sawaba'u rabbit ta'al lumi ghafila. Ya si maksiat sapa umruun wong suwiji qad rama kan temen nejo sapa umruun ghaira ilahu ing sakliyane pangerane umruun wa sawaba ukhra lan ganjaran akhirat ditalumi kelawan oleh belajare wafilan hali wong kang kelalen. Seorang jika belajar ilmu tujuannya selain Allah dan pahala akhirat, maka terbilang maksiat. Nah, kenapa Pak seperti itu? Ya ini alasan daripada nadam sebelumnya, bahwasanya orang mencari ilmu tidak karena akhirat itu tidak dapat bau surga, malah akan kecemplung neraka. Kemarin kan seperti itu. Kok bisa? Nah ini sekarang dikatakan iya karena itu termasuk maksiat. Pasti hatinya itu kan ada cenderungan. Kalau tidak cenderung kepada Allah berarti cenderung pada yang lain. Bisa jadi tujuannya belajar itu bukan selain Allah, itu bisa jadi untuk supaya dapat derajat yang tinggi di sisi makhluk, supaya kalau berkumpul dengan yang lain gak ngisin-ngisinilah pinter untuk ilmu. Atau tujuannya supaya untuk mencari dunia. Nah ini. Atau cek gak melarat boleh ilmu, cek iso boleh dunia dan lain sebagainya, itu malah mendapat bendu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga pernah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlata ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas." Entah ayat berapa itu. Itu intinya di masa Nabi Musa ada ulama yang ulama itu waliullah, hamba Allah yang jadi kasihnya Allah. Ketika melihat ars, ngerti rahasia alam ini. Tetapi dia karena terlena kepincut
dunia, maka Allah mencabut imannya. Di masa akhirnya dia mati dalam keadaan lidah keluar, menjalar ke depan. Itu keterangan di dalam Al-Quran. Karena apa? Pada waktu itu Nabi Musa mau berdakwah masuk ke daerah tertentu. Daerahnya ulama tersebut. Lah, ada pemimpin daerah tersebut lapor kepada wali tersebut, wahai Bapak yang menjadi kekasih Allah, saya minta tolong biar Musa tidak masuk daerah ini. Lalu orang tersebut dikasih uang, imbalan uang sama pemimpin tersebut. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, supaya Nabi Musa nggak bisa masuk ke desa ini, ceritanya seperti itu. Barang sungguh Musa mau berdakwah ke daerah situ, muter desa nggak bisa masuk ke desa itu, sampai pusing, sampai capean, ya Allah, sejak tadi saya kok keliling, lagi-lagi nyampe sini, lagi-lagi nyampe sini, kok nggak ada pintu nih desa ini, kemana gitu. Gimana? Ya sabar Musa, ini karena saya mengabulkan doa hambaku. Dia berdoa supaya kamu nggak bisa masuk ke daerah ini. Nah, setelah itu, itu kejadiannya. Karena dia berpaling ke dunia, oleh Allah dicabut imannya sehingga menjadi mati tidak membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan dari semua musibah itu sehingga mati kita mati husnul khotimah. Tujuan mencari ilmu kok pengen mendapatkan dunia, kok termasuk ikhlas? Yaitu ikhlas tingkatan rendah. Kalau tingkatan tinggi itu tidak berharap apa-apa, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridho kamu matlubi. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.